255424508 dari Prodi Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf pada ikan. Sistem saraf. Ikan memiliki variasi habitat dan perbedaan anatomi yang lebih besar dari kelompok vertebrata yang lain. Hal ini menyebabkan sering timbulnya informasi simpang siur mengenai informasi tentang sistem saraf dan endokrin. Sel-sel saraf ikan mulai berkembang sejak permulaan stadia embrio dan berasal dari lapisan gramenal terluar. Unit terkecil dari sistem saraf disebut neuron (sel saraf). Setiap neuron terdiri atas inti dan jaringan (perpanjangan sel). Perpanjangan sel terdiri atas dendrit yang berfungsi sebagai penerima impuls dan AON yang berfungsi sebagai penerus impuls. Pertemuan antara dendrit dan AON dari sel saraf disebut sinapse. Kemudian, ikan menerima rangsangan dari lingkungannya melalui organ perasa. Rangsangan tersebut selanjutnya diteruskan dalam bentuk impuls ke otak. Respon yang diberikan oleh otak dimanifestasikan dalam bentuk tingkah laku. Sistem saraf terbagi atas sistem saraf pusat (otak dan sumsum tulang belakang) dan sistem saraf tepi (antonom). Adapun sistem saraf pusat otak memiliki fungsi utama, yaitu menerima input atau informasi dari semua organ-organ, baik internal maupun eksternal. Otak ikan hanya dapat dilihat jika tulang-tulang pembungkusnya telah dibuka. Untuk itu diperlukan pembedahan terlebih dahulu secara hati-hati agar bagian kepala ikan otak dapat terlihat lebih jelas. Kemudian sistem saraf antonom. Sistem saraf antonom merupakan bagian dari membran periferi, mempengaruhi otak polos dan kelenjar. Sistem saraf antonom berupa susunan saraf antonom yang terdiri atas saraf simpatis dan parasimpatis. Saraf antonom mengontrol fungsi vegetatif badan, antara lain mengatur kegiatan jantung dan pembuluh darah. Kedua saraf tersebut dikenal sebagai sifat yang berlawanan. Saraf simpatis aktif apabila tubuh memerlukan energi, sedangkan saraf parasimpatis aktif apabila tubuh organisme sedang istirahat. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai sistem saraf pada ikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.